Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Zaman tergelap akhirnya datang. Kabar runtuhnya perbatasan membuat seluruh dunia menggigil, seolah langit runtuh tanpa peringatan. Bahkan para tetua besar yang sebelumnya percaya masih ada ribuan tahun waktu tersisa, kini terkejut. Bencana itu datang terlalu cepat. Seorang prajurit parubaya yang setengah tubuhnya hancur kembali membawa kabar. Dengan suara bergetar ia berkata, "Perbatasan Great Scarlet Sky telah berubah menjadi neraka. Saudara, teman, bahkan anak-anak pun mati tanpa bisa melawan. Semua habis menjadi korban." Kata-katanya membuat darah semua orang membeku. Kota kuno yang ditempa dari tulang abadi pecah begitu saja, lalu sebuah pot kuno mengerikan muncul. Pot peleburan abadi. Ia menelan darah esensi para ahli, meninggalkan mayat tanpa perlawanan. Lebih mengerikan lagi, sebuah tangan hitam raksasa menyapu langit, menghancurkan segalanya, seolah-olah pengorbanan darah itu hanyalah awal dari jalan masuk musuh. Jika Great Scarlet Sky saja runtuh, lorong kuno lain pun bisa pecah, desah Penatua Agung dengan wajah kelam. Suasana semakin mencekam. Tak ada yang berani berbicara karena mereka sadar, kekuatan semacam itu bukan sesuatu yang bisa ditahan manusia fana. Namun Penatua Agung menggebrak, membangunkan semua orang. Jangan gentar, bahkan kekuatan abadi pun pernah dipaksa mundur. Era ini juga akan memaksa mereka pergi. Tak lama kemudian, suara tanduk naga sejati menggelegar, mengguncang 9 langit. Itu adalah panggilan perang, tanda bahwa kegelapan benar-benar telah tiba. Tanduk naga sejati ditiup, suaranya mengguncang langit, membakar semangat semua orang. Tubuh mereka bergetar, darah mendidih, seakan siap bertarung sampai mati. Kalau mereka sih bisa mati, kenapa kita tidak? Nyawa ditukar nyawa, darah dibayar darah, teriakan bergema di antara pasukan. Namun, ada yang masih ragu. Mereka menanyakan rahasia lama. Mengapa dulu meski para raksasa dunia ini seperti naga sejati, Kunpeng, dan para abadi gugur, musuh dari seberang tetap mundur? Misteri itu tak pernah terjawab. Penatua Agung menenangkan mereka, dunia ini punya keseimbangannya. Pada akhirnya, mereka pasti kalah. Kalian akan tahu saat waktunya tiba. Kata-kata itu membangkitkan keyakinan, meski Shihao sadar, nada sang tetua mengandung kebohongan pahit. Ia teringat pada tragedi kuno, saat dunia dipenuhi kerangka dan darah, namun kekuatan misterius baru turun tangan setelah semuanya hancur. Mengapa mereka tak bertindak lebih awal? Rahasia itu jelas terlalu gelap untuk diungkap. Saat itulah langit bergemuruh, kapal-kapal perang dari berbagai klan besar bermunculan, Gunung Tulang Putih, klan Anggrek, hingga keluarga Kekaisaran Shu. Mereka semua terpanggil oleh trompet naga, berkumpul di institusi Dewa Surgawi. "Bersiaplah, kita berangkat ke Great Scarlet Sky," seru Penatua Agung. Waktu genting, tak ada lagi yang bisa menunda. Shihao meminta ikut, tapi ditolak. "Perang ini bukan untukmu, saatnya belum tiba," kata para tetua. Namun hatinya menolak. Zaman tergelap sudah datang, kapan lagi ia bisa berkembang? Para pemuda lain pun merasa getir. Mereka dilahirkan terlalu cepat, kekuatan belum matang, tapi sudah harus menghadapi kiamat. Melihat itu, Penatua Agung memberi pengumuman mengejutkan. Jangan khawatir, setiap zaman melahirkan jeniusnya. Banyak tokoh besar masa lalu masih hidup. Sekarang, biarlah mereka yang maju lebih dulu. Dan benar saja dari kapal-kapal perang muncul para mantan kebanggaan generasi lalu, makhluk tertinggi muda yang kini sudah menua tapi masih gagah. Mereka akan menghadapi musuh, sementara generasi baru dipaksa menunggu. Air mata para pemuda mengalir. Mereka tahu sebagian besar senior itu takkan kembali. Kalau begitu, izinkan kami setidaknya menyaksikan Binta Lanshan, Putri Yao Yue, dan yang lain. Para tetua akhirnya setuju dengan syarat formasi siaga untuk memulangkan mereka jika keadaan gawat. "Berangkat!" teriak Penatua Agung. Diiringi teriakan tanduk naga, armada raksasa perlahan bergerak menuju medan perang yang bisa menjadi akhir dunia. Ribuan kapal perang memenuhi langit, besar kecilnya laksana gunung hingga bintang.
Matahari pun tertutup, dunia bagai tenggelam dalam malam. Di bawah dentuman tanduk naga sejati, armada itu bergerak serentak, bagaikan pasukan surgawi yang menggetarkan bumi, sungai, dan gunung. Dari altar raksasa institusi Dewa Surgawi, lorong kosmik terbuka, jalan menuju Great Scarlet Sky. Hanya altar ini yang mampu menembus dinding dunia. Tanpanya, hampir mustahil bagi siapapun menembus jarak mengerikan menuju langit merah. Kapal-kapal pun meluncur, teriakan perang membahana, bunuh, lindungi gunung dan sungai, jaga tanah air kita. Shi Hao melihat dari kejauhan. Banyak mata basah di kapal, sadar bahwa banyak nyawa akan gugur. Tetua Akademi Suci melompat lebih dahulu, masuk ke lorong sendirian. Kapal Shi Hao sendiri berbahan Scarlet Blood Immortal Gold, tidak besar, namun kokoh dan bernilai tinggi. Kapal itu dikhususkan membawa para jenius muda agar bisa menyaksikan medan perang, sekaligus menjadi penyelamat mereka jika keadaan genting. Akhirnya, seluruh armada menembus lorong. Aura spiritual menyelimuti mereka. Mereka tiba di Great Scarlet Sky, tanah kuno penuh legenda. Namun kini, bukan lagi soal sejarah, melainkan hidup dan matinya dunia. Penatua Agung berkata lantang, dulu tempat ini disebut surga perpisahan kebencian. Darah para abadi pernah membanjiri tanah ini, meninggalkan dendam yang tak pernah padam. Semua terdiam, mereka tahu sejarah kelam itu, dan kini jejak tragedi kembali terlihat. Perbatasan Great Scarlet Sky dipenuhi energi kacau. Gunung menjulang, bintang-bintang runtuh menancap di tanah, bahkan bekas sarang naga sejati dan mayat gagak emas raksasa masih ada, sisa-sisa kejayaan kuno. Namun kedamaian itu sudah hancur. Begitu memasuki perbatasan, bau darah menyengat menusuk hidung. Kota-kota yang dulunya ramai kini rata dengan tanah. Puluhan juta jiwa musnah tanpa tersisa. Hanya roh gentayangan yang meratap, menjadikan tempat ini neraka terbuka. Semua kapal bergegas ke arah sumber kehancuran. Reruntuhan kota tulang abadi, dari sanalah energi hitam memancar, dari situlah makhluk asing menyembur masuk. Suara dingin bergema dari sana, pelayan rendah, dunia ini akan segera kembali ke pangkuan keabadian. Tetua Akademi Suci meraung, bunuh! Mata seluruh pasukan memerah. Setelah menyaksikan begitu banyak kematian, kini saatnya membalas. Reruntuhan kota tulang dipenuhi darah dan kehancuran. Great Scarlet Sky hancur rata, ratusan ribu li tanahnya menjadi kuburan sunyi. Pembantaian ini menyalakan amarah para pembudidaya. Dada mereka mendidih, hanya ada satu kata yang bergaung, membunuh. Simbol-simbol kuno milik berbagai klan bangkit, bersinar bersama, saling beresonansi, hingga melahirkan kekuatan suci yang mengguncang langit. Bahkan para tetua yang memahami catatan kuno pun terkejut. Gabungan kekuatan klan ternyata bisa sehebat ini, seolah membangun dunia baru. Namun, dari jurang hitam, tiba-tiba muncul sebuah cakar raksasa, hitam legam, bersisik, menampar semua simbol itu hingga hancur. Bulan-bulan di langit pun meledak berjatuhan. Satu tangan saja mampu mematahkan harapan seluruh pasukan. Suara dingin bergema dari kegelapan. Hinaan bagi generasi sekarang yang dianggap lemah, tak sebanding dengan para kuno yang sudah punah. Kata-katanya menancap lebih tajam dari senjata, membuat keyakinan para pembudidaya runtuh. Keheningan menelan medan perang. Harapan yang baru tumbuh seketika menjadi debu. Namun, Penatua Agung berdiri tegak, jubahnya berkibar. Dengan suara menggelegar, ia membangkitkan kembali semangat yang runtuh. Jangan gentar, jika musuh benar-benar tak terkalahkan, mereka tidak akan repot menakut-nakuti kita lebih dulu. Ingat, bahkan makhluk abadi pun dibatasi oleh hukum dunia ini. Kata-kata itu menggetarkan hati semua orang. Dari jurang, suara sinis membalas, lalu cakar hitam itu kembali mengulurkan diri, kali ini langsung mengarah pada Penatua Agung. Namun ia tidak mundur. Dengan tubuhnya sendiri ia menghadapi cakar itu, berteriak lantang, "Lihatlah, inilah makhluk abadi yang kalian takuti. Ia juga bisa diguncang." Sorakan panik menggema ketika Penatua Agung maju menghadapi makhluk abadi. Semua orang tahu ini seperti menantang langit, sama saja mencari mati. Dari jurang reruntuhan, sebuah tangan raksasa hitam terulur, menghancurkan gunung, membelah bintang,
bahkan membuat bulan di langit runtuh satu persatu. Dunia seakan menuju kehancuran. Di hadapan kekuatan itu, tubuh Penatua Agung tampak sekecil kunang-kunang. Suara dingin makhluk asing itu bergema, membunuhmu tak lebih berarti daripada meniup debu di tubuhku. Namun, tepat saat tangan itu hendak meremukkannya, tanduk naga leluhur muncul. Dari benda sederhana itu, cahaya abadi meledak, menusuk telapak tangan hitam hingga darah pekat berhamburan. Raungan menggelegar, serangga hina berani melukaiku. Penatua Agung berdiri tegak, darahnya mendidih, mengerahkan seluruh jiwa dan raganya. Tanduk itu menjelma naga raksasa, menabrak tinju abadi, menggetarkan bintang-bintang hingga pecah. Untuk pertama kalinya, keberadaan itu terkejut melihat dirinya benar-benar terluka. Tak berhenti di sana, Penatua Agung mengungkapkan diagram 10 alam, harta puncak yang melindunginya dari serangan maut. Serangan balasan pun membuat makhluk abadi kembali berdarah. Sorak-sorai pecah, moral para pejuang melambung. Mereka melihat secercah harapan. Namun makhluk itu hanya tertawa dingin. Kalian hanyalah semut. Tanpa keabadian, hidup kalian tidak berarti. Penatua Agung membalas dengan suara membara. Jika dunia ini tidak rusak, aku sudah melangkah ke dao abadi. Beri aku 10 tahun dalam lingkungan sempurna, dan aku akan membunuhmu dengan satu tangan. Kata-kata itu mengguncang hati semua orang. Mereka melihat, meski tak mencapai keabadian, Penatua Agung tetap bisa melukai makhluk tertinggi. Itu bukti bahwa generasi mendatang masih punya peluang. Suatu saat nanti ketika dunia berubah, kalian akan menginjakkan kaki ke keabadian dan membantai mereka. Serunya lantang. Benar, kami pasti akan bangkit, teriak para kultivator, darah mereka membara. Makhluk asing itu hanya menyeringai, lelucon. Bahkan para abadi terdahulu mati di tanganku. Kalian pun akan musnah bersama garis keturunan kalian. Namun Penatua Agung menatapnya dengan tenang. Jika kalian bisa menyeberang dengan bebas, tak perlu merencanakan segala tipu muslihat. Dinding dunia mulai koyak dan perubahan itu akan segera datang. Itu saja spoiler untuk episode 264 dari Donghua series Perfect World.